sayap Raja Wali Allah akan membuat saya selalu surprise. Akan membuat saya selalu keheranan. Ya, itu dia. Saudara, badai hidup, apakah itu? Saat prahara dan celah terbuka menyerang kepada kita. Manusia adalah di dalam ilmu filosofi atau filsafat, manusia adalah target. Itu. Di dalam ilmu filosofi ini adalah induk dari semua ilmu. Ilmu kejiwaan, ilmu sosiologi, humanisme. Dia mengatakan manusia ini adalah target, tujuan dan sasaran. Saudara, sasaran dari kuasa setan, juga sasaran dari kuasa Allah. Itu pertama. Dua, sasaran dari orang-orang yang bersaing. Jadi saingan saudara tidak mengarah gedung saudara, tidak mengarah kepada pabrik saudara, tidak mengarah kepada pesawat pribadi saudara, tidak mengarah pada tanah, sawah, ladang saudara, pada hewan ternak saudara yang banyak, pada barang-barang emas saudara yang mahal. Saingan saudara mengarah pada saudara. Itu ilmu filosofi, saudara. Jadi tahun ini kalau saudara tidak dilindungi, tidak diselimuti oleh kuasa Allah, saudara, maka saudara dan saya ada target yang terbuka. Kita cuma melindungi barang kita, bangunan kita, diasuransikan ataupun diselamatkan dari bahaya, dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, katakan demikian. Sangat primpen, sangat safe. Saudara, loh, lah yang punya gimana? Tidak dipikirkan. Saudara, yang punya ini adalah target terbuka. Itu sebab Anda dan saya kita harus punya satu keyakinan. Tuhan, bagimu nyawa hamba adalah sangat mahal. Itu sebab Yesus bersabda, satu jiwa diselamatkan dan bertobat, berlaksa-laksa, satu laksa itu 10.000. Berlaksa-laksa itu berarti berpuluh-puluh ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Satu jiwa saja selamat. Jadi bagi Tuhan, nyawa saya, nyawa saudara, anak-anak kecil kita, bayi-bayi kita, kakek nenek kita yang sudah sepuh, satu orang aja itu sangat mahal. Itu sebab kita menyadari dengan pelajaran PA ini. Saat prahara dan celah terbuka menyerang aku. Itu memang tujuan iblis. Itu memang tujuan saingan saudara. Perkara harta, bangunan, tanah, kekayaan. Itu nanti nomor 2, nomor 3 lah. Pokoknya yang punya dulu yang kena. Saudara. Itu sebab kita harus sadar. Aku ini sasaran celah dan serangan langsung dari kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Kedua, badai hidup adalah saat uang dan kerabat yang baik, kesatuan sedarah daging dari keluarga yang hebat, gak mampu menolong lagi. Saudara. Nah, pada saat itu, itulah badai hidup. Wah, seluruh keluarga sudah berkata pada dokter, ini ada berapa ya? 4-5 kali saya dengar. Memang saya tahu kemampuan dari keluarga besar ini hebatnya minta ampun. Luar biasa. Dan selalu memaksa dokter. Pokoknya papi saya harus sembuh. Dokter sekarang saya charterkan pesawat ke Amerika yang katanya ada obatnya. Tolong terbang sendirian dengan pesawat charter. Bawa kembali itu obat, itu alat ke sini. Untuk papi saya. Berapapun saya bayar. Dokternya cuma mesem dan ketawa. Nggak nututin. Apa artinya nggak nututin? Artinya percuma kamu punya uang berapapun. Kalau kamu mau ngirim aku, jangan cuma datang ngambil pulang, ya aku sing rugi. Kamu mau ngirim aku sebulan jalan-jalan di sana. Saudara, kalau aku cuma mau ngambil obat, ngambil alat itu saja, yang kecil itu bawa ke sini.
Gak nutupin sudah. Saudara. Apalagi, ya, wah sampai marah, sampai hebat sekali. Pokoknya harus. Ini suamiku, atau ini ibuku, atau ini anakku. Satu-satunya harus diselamatkan. Saudara, saat uang dan semua kehebatan kita, orang, famili kita tidak mampu. Itu badai hidup. Jadi saudara mesti sadar. Apakah kita bisa melewati itu? Tidak bisa. Engkau harus masuk di situ. Cuma A dan B bisa beda. A mempunyai Tuhan Yesus, B tidak mempunyai, itu beda nanti. Hasil akhirnya beda. Tetapi A dan B harus masuk juga. Ngalamin pada hidup. Itu sebab betapa pentingnya di awal tahun ini. Kita belajar dari firman. Dalam kerendahan hati dan iman kita. Bapa, hamba harus menyadari. Bahwa hamba ini tidak ada apa-apanya. Kalau hamba jauh dan renggang dengan engkau. Hamba mengecewakan hatimu. Hamba rugi besar. Hamba adalah target terbuka. Para kekasih. 3. Saat upaya kehebatanmu ternyata nol besar. Tidak bisa apa-apa. Ya. Keempat. Saat kita merasa Allah mendiskriminasi dan tidak menjawab doaku, kenapa? Kita ini sama-sama, saya dan adik saya lagi sama-sama minta. Saya enggak, cuma adik nomor 2 yang dapat. Atau adik nomor 3, atau kakak yang dapat. Saya tidak. Tuhan, engkau mesti diskriminasi. Orang tua kami sama-sama tekun kepadamu. Sama-sama sedar sedaging. Tapi kenapa kami tidak dapat? Itu badai hidup. Saudara. Dan manusia itu dilingkupi dengan 4 hal ini dalam hidupnya. Jadi saya mencoba menjelaskan, membuat clearance dan menjelentrehkan kepada saudara. Ada yang lebih hebat dari 4 ini? Sudah tidak ada. Ini 4 paling hebat. Di mana segala sesuatu yang menjadi dignity. Dignity adalah kewibawaan, karisma satu keluarga atau satu pribadi. Itu dihantam dignity-nya. Saudara, pada saat itulah badai hidup terjadi. Kalau saya dan saudara tidak akrab dengan Tuhan. Dan kita merendahkan kita punya dignity. Dan kita mengambil keilahian Yesus Kristus untuk masuk dalam hidup kita. Tahun ini kita tidak membuat komitmen yang baik dengan dia. Saudara, kita mungkin akan kehilangan banyak hal. 4 hal ini kemungkinan ada yang terjadi pada kita orang. Dalam Mazmur 18 ayat 33 dan ayat yang ke-40. Ini adalah pengalaman pribadi dari pemazmur atau Daud. Ya, saudara, tidak semua mazmur ditulis oleh Daud. Tapi pada kesempatan ini Daud merasa dilepaskan. Saudara, dari siksaan. Coba kita akan melihat ayat 33 lebih dulu. Dari Mazmur 18, mari kita akan baca. 1, 2. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Amin. Coba. Ya, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Kemudian walaupun aku tuh sudah pakai ikat pinggang keperkasaan sekalipun, tapi Tuhan itu yang memboldoser. Tuhan itu yang kirim bulldozer dan meratakan jalanku. Padahal aku sudah dikasih sabuk keperkasaan. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi dia masih tetap berjalan di mukaku dan meratakan jalanku. Hebat sekali. Sepertinya Tuhan, engkau tidak izinkan aku berjuang sendiri. Engkau cuma kasih simbol sabuk keperkasaan. Tapi engkau masih tetap engkau yang kerja. Masih tetap engkau yang meratakan. Aku enggak boleh kerja sendiri. Saudara melihat hubungan yang baik dan intim antara Daud
dengan Allah. Daud ini bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dosanya luar biasa. Tetapi ketika dia sudah bertobat, saudara, Allah apa-apa itu selalu bersama dengan dia. Kenapa? Yesaya 40:31, karena dia menanti-nantikan Tuhan sampai habis egonya. Makanya saya kasih warna beda. Allah ku, Allah dengan aku, Allah dengan aku. Persekutuan yang erat. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Haleluya. Coba, saudara, seorang yang sudah mengalami kesatuan pribadi dengan Tuhan, maka semua yang tidak rata, semua yang tidak mulus, semua yang geronjalan, semua yang mustahil, semua yang mengandung mara bahaya, Allah yang turun tangan ratain di mukanya Daud. Habisin semuanya. Raja ini, pantas raja ini, saudara, ketika dia di hari tua, dia cuma diem aja. Capek ya, sebagai manusia juga dia, aduh, tangannya, kakinya, kepalanya, lehernya, leher beton. Saudara, berapa puluh operasi militer dia lakukan, berapa puluh bangsa dia habisin. Saudara, ketika dia tua dia capek. Saudara, itu sebab kalau seorang dia mengandalkan kepada Tuhan ketika saya dan ketika saudara tidak berdaya, ketika saya dan saudara dalam keadaan yang sudah lembek, kita sudah tidak berdaya, maka Tuhan tetap menunjukkan kejayaan dan dikjayanya. Allah aku, Allah aku. Ini persekutuan yang hebat. Saudara, kalau kita meneliti ayat ini, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, it is God who arms me with strength and makes my way perfect. Adalah Allah yang mempersenjatai aku. Coba, ya. Dalam bahasa Indonesia tuliskan, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Tapi dalam bahasa Inggris katakan, yang mempersenjatai aku dengan kekuatan dan menjadikan jalanku sempurna. Mari kita akan baca, ikuti saya. Adalah Allah yang mempersenjatai saya dengan kekuatannya dan membuat jalan saya sempurna. Dalam bahasa Indonesia katakan jalanku rata. Dia katakan dalam bahasa Inggris, dan makes my way perfect, dan menjadikan jalanku sempurna. Kelihatannya saya dimanapun saya berada belum pernah melihat jalan yang sempurna. Belum pernah. Jalan baru di aspal bagus, baru selesai antara Magelang ke Jogja, hebat sekali ya saudara. Ya tidak sempurna. Ya tidak sempurna. Apalagi saya sedikit-sedikit tahu teknik sipil. Jadi ini jalan tidak sempurna. Ada cheating, ada sedikit penipuan di sana. Sehingga ini jalan tidak bisa dikatakan sempurna. Saya melihat jalan-jalan di kota-kota dunia yang lain, tidak ada yang sempurna. Kalau saudara ke Los Angeles, jalannya lebih jelek dari di Indonesia. Tambal sulam tidak karu-karuan. Saudara, mana ada jalan yang sempurna? Saudara pergi ke San Francisco, itu jalan yang termasuk salah satu paling bagus di Amerika Serikat. Tapi juga tidak sempurna. Tidak ada jalan sempurna. Saudara, saya dan Anda harus tahu, yang menjadikan sempurna cuma Tuhan Yesus. Para kekasih, coba kita tengok lagi kata-kata ini. Strength atau kekuatan, itu dalam bahasa Alkitab dituliskan dalam Alkitab, dalam bahasa Kasdim disebut cail atau might, kuasa, cail. Dari kata cail keluarlah kata yang dalam Alkitab bahasa Inggris katakan army of God atau tentara Allah. Army of God from heaven. Jadi ini istimewa. Jadi orang-orang yang mendapatkan kekuatan
mendapatkan cail. Mendapatkan apa? Dia mendapatkan tentara dari sorga. Dia tidak mendapatkan segebok uang. Dia tidak mendapatkan materi yang dia butuhkan. Dia tidak mendapatkan kesehatan, kesembuhan saja. Dia mendapatkan tentara dari Allah. Dan itu yang saudara harus yakini. Di mana engkau berada, bagaimanapun keadaan. Kalau engkau menanti-nantikan dia, engkau luar biasa. Sebab anak-anak Tuhan, nomor satu kan Tuhan. Katakan, saya harus mengutamakan Tuhan. Dialah yang utama. Karena dia melengkapi saya dengan tentara dari sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi. Itu sebab kalau saudara melaksanakan ayat 33 dari Mazmur 18, Yesaya 40 ayat 31, saya kasih tahu pada saudara. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, memang benar Dia menambahi kekuatan baru kepadamu. Ini analisanya. Menuju ke Mazmur 18 ayat 33. Sehingga dengan demikian dalam ayat 40, Mazmur 18 ayat yang ke-40, mari kita akan baca. 1, 2. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jangan takut. Apapun yang akan terjadi dalam tahun ini, apa yang menjadi ancaman saudara, kalau engkau menyatu dengan dia, saudara, saya berkata dalam nama Yesus, ayat 33 dan ayat 40 terjadi pada kita. Amin. Kenapa? Karena saudara itu hidupnya, saudara cuma percaya kepada firman.